Oke. Kita masuk ke proses kontrol selanjutnya. Jadi yaitu membebaskan EPW. EPW itu apa? EPW itu adalah energi, waktu, dan perhatian. Jadi energi, waktu, dan perhatian adalah kekuatan kita yang terbatas yang harus kita gunakan supaya kita bisa sukses dunia akhirat. Nah, semua orang itu rata-rata tahu apa yang harus dilakukan supaya bisa sukses. Tapi mereka tidak membebaskan energi, waktu, dan perhatian mereka untuk melakukan hal-hal yang jelas-jelas membawa mereka kepada kemajuan diri. Ya, justru mereka malah terjebak pada aktivitas-aktivitas yang kita sebut sebagai aktivitas autopilot. Aktivitas autopilot itu apa? Aktivitas autopilot itu adalah aktivitas yang kita tidak sadar kita lakukan. Tapi sebelum saya ke sana, kita harus tahu dulu bahwa supaya mereka memiliki energi, perhatian, dan waktu untuk melakukan yang diperlukan, maka kita harus betul-betul membangun kesadaran, mengontrol diri kita, dan kita menggunakan EPW atau membebaskan EPW kita hanya pada hal-hal yang kita pilih. Jangan sampai kita membiarkan EPW kita itu digunakan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan goal kita, atau yang saya sebut sebagai hal-hal autopilot. Contohnya apa? Contohnya adalah medsos. Ya, saat kita bosan, misalnya. Saat kita bosan, teman-teman ngapain? Biasanya, ya kebanyakan orang ya, otomatis autopilot, sistem autopilotnya akan langsung nyari handphone. Apakah nyari buku? Ya, jarang. Apakah langsung tidur? Ada. Cari makan? Ada. Ya. Tapi daripada Anda bangun kesadaran aja dulu. Saya bosan deh. Apa pertama kali yang pengen saya lakukan? Aduh, kok gatal ya, pengen ambil handphone. Nah, kalau Anda sudah sadar seperti itu saja, itu udah langkah bagus. Ya, lebih baik teman-teman langsung alihkan. Ngapain ambil handphone? Mending saya baca goal, ambil buku, main sama anak. Ya kan? Ngapain malah buka medsos atau main game? Ya, saya nggak bilang buka medsos itu haram, tapi 80% orang yang buka medsos dan memang pekerjaannya bukan di situ, ya itu pasti bukan tujuan yang produktif. Kecuali Anda memang aktivitas Anda memang di medsos gitu ya. Anda misalnya influencer, ya silahkan aja. Oke, jadi jangan sampai kita terkaget-kaget sendiri dengan diri kita karena waktu habis 2-3 jam nggak sadar, nggak terasa. Masya Allah, 2 jam habis di depan handphone, ngapain? Hanya scrolling. Ya kan, sudah jam 12 masih asik YouTube, jam 12 malam. Ya, saya ngomong begini bukan berarti saya nggak pernah ya, saya juga pernah gitu. Jadi itu namanya aktivitas autopilot. Tentu berbeda. Tentu berbeda dengan aktivitas fun yang sebelumnya sudah pernah kita rencanakan atau sudah pernah kita bahas. Karena jika kita sudah rencanakan, maka itu tetap produktif. Misalnya di angkatan 4 kemarin, saya dengan istri itu kita janjian setelah saya beres ngajar dengan Pak Agus, 2 hari ya, setelah 2 hari setelah kami beres ngajar, kita langsung fokus beres-beres pindahan rumah. Ya, karena proses pindahan rumah itu sudah mulai pada saat kita mulai kelas gitu. Terus setelah itu kami pengen ajak anak itu nginep di hotel. Hotel terdekat sini tuh ada Ara Hotel, itu ada kolam renangnya bagus banget. Itu kami sering ke sana. Jadi kita punya agenda seperti itu. Dan apakah itu mengganggu? Apakah itu aktivitas yang kita bilang sebagai aktivitas autopilot? Ya, itu sudah direncanakan dan itu hubungannya dengan HLTV. Jadi sangat produktif. Jadi kalau Anda perhatikan aktivitas pleasure, aktivitas yang enak-enak, kalau direncanakan dengan baik dan kita kerjakan, itu adalah bagian dari produktivitas yang kita susun sendiri. Yang tidak produktif itu ya yang autopilot. Yang autopilot itu tidak direncanakan, ambil waktu banyak, ambil energi banyak, tiba-tiba Anda lakukan. Dan ketika Anda lakukan, Anda tidak kemana-mana. Jadi beberapa pekan lalu saya main sama anak di Stadion Persita. Itu tempat langganan kami buat olahraga. Sepi, luas, buat main skate itu bagus banget. Nah, tiba-tiba saya ditelepon sama teman lama saya di bimbel dulu. Jadi dia dulu sering bantu saya ngajar. Dia tanya, gimana kabar? Baik, lagi ngapain nih? Ya lagi main nih sama anak. Terus dia langsung ngomong cepet gitu, ih enak banget ya. Kayaknya hidup nih asik banget lu. Main terus jalan-jalan. Ya saya jawab aja, ya kamu teleponnya pas lagi main sih. Kalau saya lagi
kerja kamu telepon ya nggak akan saya angkat gitu. Tapi ya orang melihatnya seperti itu. Orang melihat tuh kayak kita tuh hidupnya santai, padahal ya nggak juga. Kalau lagi produktif ya produktif, lagi sibuk, lagi kerja ya kerja, lagi main ya main, fokus gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk membebaskan kita dari aktivitas autopilot? Oke, kita lanjut ya. Tadi videonya terputus ternyata. Jadi kita sampai di sini ya, aktivitas autopilot. Jadi bagaimana caranya kita bisa membebaskan EPW kita dari aktivitas-aktivitas yang autopilot? Yang pertama adalah ya kita perlambat pola kehidupan kita. Bangun kesadaran pada apa aktivitas yang kita lakukan secara otomatis selama ini dan mulai melakukan pendekatan bekerja secara sengaja dan penuh niat. Jadi gini loh, kita itu keseringan serba otomatis, serba terburu-buru, sehingga kadang-kadang kesadaran kita tidak kita gunakan untuk kemajuan kehidupan kita. Contoh seperti yang tadi, misalnya sedang kita bosan, otomatis kita langsung pegang handphone. Coba deh pada saat kita bosan, sadari, saya lagi bosan. Muncul keinginan apa ya? Oh, saya harus ubah keinginan ini. Nah, itu yang namanya kita membangun kesadaran yang autopilot di dalam kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul melakukan sesuatu itu bukan karena otomatis, tapi karena memang kita niat gitu. Kita pengen melakukan itu, saya sadar dan saya tahu itu baik dan saya sengaja melakukan itu. Kita bisa membebaskan EPW kita bukan berarti kita tidak boleh buka medsos ya, tapi kita jadikan medsos itu sebagai bukan bagian dari autopilot, bukan dari aktivitas autopilot. Jadi misalnya gini, saya mau buka medsos kapan? Nanti setelah saya selesaikan semua urusan saya mau buka medsos. Berapa lama? Ya mungkin 30 menit. Saya lakukan itu secara sadar dan memang pengen mencari sesuatu dan saya batasi waktunya. Itu namanya tuh yang kita bilang sebagai kita betul-betul bekerja secara sengaja dan penuh niat. Oke, saat bosan kita harus latih. Jadi aktivitas autopilotnya itu apa? Misalnya saat bosan ambil Quran, saat bosan ambil sing planner baca lagi, saat bosan cari buku, ya kan? Saat bosan cari anak supaya bisa main sama anak. Karena main sama anak, sepengalaman saya itu bikin kita refresh juga. Lihat senyum mereka, dengar mereka ketawa. Ketika teman-teman mulai nyadar, kemudian kita memilih pendekatan yang lebih baik dengan secara sengaja dan penuh niat, ini yang kita sebut sebagai membebaskan EPW pada hal-hal yang bermanfaat. Mulai nyadar, mulai menikmati, mulai belajar untuk melihat setiap momen yang kita lewati ini jangan sampai terlewat begitu saja, ya. Jangan sampai tahu-tahu kita sudah di kantor ya, tahu-tahu kita sudah sore, tahu-tahu sudah sampai di rumah, kita tidak menikmati momen-momen itu. Isinya buru-buru semua, karena terlalu banyak aktivitas autopilot. Memang ada beberapa aktivitas autopilot itu yang bermanfaat, ada. Contohnya misalnya ya, sering nggak kayak gini teman-teman? Mau pergi ke kantor nih, di rumah kosong, hanya ada teman-teman sendiri. Sampai di mobil, terus kepikiran, tadi rumah udah dikunci belum ya? Nah, tadi kepikiran kayak gitu, sering kan kita kepikiran kayak gitu. Atau saya dulu tuh sering banget waktu di kampus udah nyampe di kelas, tadi motor udah dikunci stang belum ya? Nah, zaman-zaman anak-anak motor itu kan kuncinya bisa dicabut, tapi stang motornya belum tentu dikunci. Nah, itu penting buat keamanan kan. Ada yang lebih safety lagi, garpunya udah dipasang belum? Nah, motor zaman dulu tuh ada garpu di bawah, saya nggak tahu motor sekarang. Terus akhirnya saya turun lagi tuh ngecek, oh ternyata sudah. Nah, Anda yang bilang, aduh tadi pintu rumah udah dikunci belum ya? Balik lagi ke rumah ngecek, oh ternyata sudah dikunci. Itu tangan udah punya memori. Begitu tutup pintu, ceklek langsung kunci. Otak kita udah nggak jalan lagi. Kita udah nggak mikir lagi. Kita nggak menikmati momen kunci pintu karena tangan udah tahu apa yang harus dilakukan. Muscle memorinya udah jalan sendiri. Kayak gitu sih bagi saya oke lah, masih oke. Tapi hal-hal yang sifatnya membuang-buang waktu kita, ya, apalagi kebersamaan kita bersama keluarga, itu jangan sampai lewat begitu aja. Itu harus kita nikmati. Jadi gimana dong caranya? Ya bangun kesadaran. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih menikmati momen ini? Tanyakan ke diri. Itu juga bagian dari membangun kesadaran. Apa yang harus saya perbaiki supaya momen ini bisa lebih nikmat? Misalnya teman-teman lagi sama anak nih, sama keluarga. Terus teman-teman mulai berpikir, aduh kok saya jarang yang menikmati momen ini, padahal saya sering. Tapi kok pikiran saya kadang-kadang berada di tempat lain. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa memperbaiki diri? Tanyakan seperti itu.
Apa yang harus saya perbaiki? Kapan saya bisa seperti ini lagi? Dan seterusnya. Saat ibadah, saat istirahat, saat meeting, hadir sepenuhnya. Ya, nikmati momen itu. Perlambat pola kehidupan artinya kita menikmati tiap momen yang lewat, bukan asal lewat, asal menua, tapi kita nggak dapat isinya. Oke, jadi mulai bangun kesadaran. Saya setiap habis makan, apa yang hasrat apa yang muncul? Aduh, pengen rokok. Tanyakan ke diri sendiri, tanyakan, penting nggak sih rokok habis makan? Emang kalau nggak rokok setelah makan apa yang dirasa? Tidak enak perasaan. Ya emang kalau tidak enak kenapa? Apakah ini sehat? Nah, bangun pertanyaan seperti itu. Sehingga nanti teman-teman akan mendapati bahwa, oh ternyata banyak hal di luar aktivitas kita, di mana kita itu melakukan sesuatu, tetapi tidak kita butuhkan. Kita nggak butuh. Ternyata saya nggak butuh ini, ternyata saya nggak butuh itu. Sama kayak medsos. Berapa banyak medsos yang ada di dalam handphone kita? Satu handphone kita, ya ada Instagram lah, ada TikTok lah, ada Facebook lah, ada Telegram, ada WhatsApp, banyak banget medsos di sana. Coba deh tanyakan ke diri sendiri, apa sih yang betul-betul saya butuhkan? Yang nggak dibutuhkan mending hapus aja deh, supaya kita lebih menikmati hidup gitu. Terlalu banyak medsos, terlalu banyak barang, terlalu banyak baju, ya, terlalu banyak sepatu, itu justru malah membuat kita habis waktu untuk ngurusin benda-benda itu. Jadi kalau Anda benar-benar mau menikmati hidup, hiduplah dengan minimalis. Minimalis, kalau Anda tidak sepakat dengan term minimalis, oke, hiduplah dengan esensial. Hiduplah dengan barang yang Anda butuhkan, dengan medsos yang Anda butuhkan, dengan urusan yang Anda butuhkan. Anda pasti lebih menikmati hidup deh. Ketimbang Anda terlalu banyak urusan, terlalu banyak barang, terlalu banyak medsos, Anda jadi terlalu sibuk dengan semua itu, tapi belum tentu membuat Anda happy. Belum tentu membuat Anda mencapai goal Anda, lebih dekat dengan goal Anda. Oke, yang kedua adalah ketika Anda bekerja dengan mode autopilot, alhamdulillah, hampir tidak mungkin untuk mundur selangkah dari pekerjaan dan menentukan apa yang penting, sebagaimana berpikir lebih kreatif dan bagaimana bekerja lebih pintar. Autopilot itu bukan cuma soal gangguan, bisa juga soal rutin loh teman-teman. Bisa juga soal rutin kita selama ini. Saking kita sering melakukan itu, kita jadi udah kayak robot gitu. Datang langsung kerja. Dan pada akhirnya Anda tahu Anda akan dapat hasil yang sama. Kapan ada masalah lebih besar, Anda langsung mentok. Karena proses kreatif itu diblok ya. Terlalu autopilot menyebabkan kita mentok. Bahkan di urusan rutin kita. Jadi kata kuncinya apa? Selalu bangun kesadaran tentang apa yang kita lakukan saat ini. Sehingga Anda selalu stay connect dengan goal Anda. Stay connect dengan HLTV Anda. Stay connect dengan gambaran ideal masa depan yang Anda inginkan. Ini yang bikin hidup itu asik. Kurang nikmat apa hidup kalau kita bisa hidup penuh dengan kesadaran, being present di setiap momen yang kita lewati. Warren Buffett yang ngomong, menghindari hal yang salah itu sama pentingnya dengan beraksi pada prioritas besar dalam hidup Anda. Jadi menghindari hal yang salah itu sama pentingnya. Melakukan hal yang benar itu penting. Menghindari hal yang salah itu juga sama pentingnya. Asik ya. Jadi dua-duanya penting. Kita harus punya pengetahuan mana yang penting dalam hidup kita. Tapi kita juga harus punya pengetahuan mana yang harus kita hindari. Ya, karena berkaitan dengan to-do list. Ya, to-do list itu. Godaan itu begitu menyerap dalam kehidupan kita. Gini loh. Godaan itu halus banget ganggu kita. Sampai-sampai kita nggak sadar, kita udah pindah jalur. Waduh, saya udah nonton YouTube 3 jam. Nggak terasa, halus banget itu. Ada orang baik ya, orang baik. Tapi karena dia berteman dengan orang jahat, dia nggak sadar lama-lama dia jadi jahat. Ada orang soleh nih, ada orang soleh. Tapi dia berteman dengan orang yang misalnya tidak pernah sholat. Awalnya dia beranggapan bahwa sholat harus tepat waktu. Lama-lama karena dia berteman dengan orang yang tidak pernah sholat, akhirnya mindsetnya bergeser. Gak apa-apa lah sholat agak bergeser waktunya. Yang penting masih sholat. Nanti lama-lama berpikir lagi, gak apa-apa lah sholat akhir waktu. Yang penting masih sholat. Nanti lama-lama berpikir lagi, gak apa-apa lah sekali-sekali gak sholat. Coba lihat, godaan itu halus sekali mainnya. Halus banget. Dia menyerang kelemahan kita, dia tahu bagaimana cara memancing kita, dan memiliki to-do list adalah cara yang luar biasa untuk mendukung struktur hari dan mendapatkan kebebasan. Di otak kita itu ada yang namanya otak reptil. Dia berperan untuk mengeluarkan respon, lawan atau lari. Urusan menjaga kehidupan. Kalau ada masalah, perintahnya langsung lari. Kalau dirasa bisa melawan, perintahnya adalah lawan. Cari nikmat, hindari sengsara. Ini nih otaknya reptil. Ini adalah kelemahan kita. Jadi akan ada bisikan kayak gini. Ngapain capek-capek kerja? Mending nonton. Itu loh episode Hawkeye
belum kamu nonton, pasti ada godaan-godaan seperti itu. Jadi godaan halus itu selalu ada untuk memancing kelemahan kita. Kita perlu disiplin untuk membebaskan diri kita, bukan hanya untuk urusan yang penting, tapi juga kita tahu mana yang harus kita hindari. Saya melihat banyak banget orang hebat, ya, banyak orang hebat yang jatuh cuma karena masalah disiplin. Anda mungkin merasa bebas mengatur diri, ya. Oh, ini kan diri saya sendiri, saya yang atur. Tapi nyadar nggak bahwa diri Anda sebenarnya, walaupun Anda anggap diri Anda itu bebas, sebenarnya Anda itu masih diatur oleh lingkungan. Diatur sama godaan, diatur sama nafsu, diatur sama teman negatif Anda. Nah, suatu saat Anda bisa punya pilihan mau kerja atau tidak hari ini. Kalau hari ini Anda disiplin dan Anda betul-betul disiplin membangun kehidupan, suatu saat Anda akan punya pilihan itu. Tapi kalau Anda hari ini tidak disiplin, Anda akan terus dipaksa untuk bekerja sampai dengan Anda tua. Sibuk muda, tua itu punya peluang untuk santai. Tapi kalau waktu muda santai, tua kemungkinan besar kita akan dipaksa terus untuk sibuk. Jadi tools ini membantu kita untuk say no pada hal-hal yang tidak relevan. Nah, jika Anda ingin sukses, terkadang yang bikin kita sukses itu bukan cuma punya goal. Kita bikin goal setting, ya. Saya dulu tulis di dinding, ditempel 20 goal 5 tahun ke depan. Itu bagus. Tiap hari saya lihat, saya termotivasi. Saya waktu itu tulis goalnya, saya pengen punya motor sendiri di usia 20 tahun. Saya pengen beli mobil sendiri waktu kuliah. Alhamdulillah, itu semua tercapai. Pengen nikah tepat waktu. Tapi ada juga yang tidak tercapai gitu. Tapi saya nggak kebayang kalau saya nggak bikin kayak gitu sama sekali. Misalnya ya asal jalan aja. Ya bisa jadi lebih buruk gitu. Tapi kita nggak cukup punya goal saja, karena kita juga harus punya pengetahuan tentang apa yang harus kita hindari supaya tidak ada perdebatan terlalu panjang di dalam diri kita untuk masalah enak ini deh dulu, kayaknya harus nunda dulu deh. Nah itu tuh, jadi caranya gimana ya? Hindari godaan. Bapak-bapak nih misalnya tiap sore pulang kantor udah capek kan, udah capek, willpowernya udah tipis ya, tapi jalan pulang itu selalu lewat tempat prostitusi. Pertama kali lewat tahan godaan, nggak mungkin. Tapi kalau kita lewat situ terus, di kondisi kita yang sedang lemah, lama-lama hancur juga itu pertahanan. Jadi caranya gimana dong? Ya hindari dong. Hindari, kan bisa cari jalan yang lain. Kita mau punya motivasi sebesar apa, ya, sebesar apa dalam misalnya melakukan sesuatu. Tapi kalau kita terpapar terus sama godaan, nggak kuat kita. Itu sebabnya dalam agama saya, agama Islam, ada aturan tentang menundukkan pandangan. Awalnya saya pikir untuk apa menundukkan pandangan terhadap lawan jenis? Toh juga kita tidak kepikiran aneh-aneh, kita tidak, ternyata nggak bisa. Laki-laki normal nih kayak saya, lihat perempuan cantik, pasti ada sesuatu yang bergejolak di dalam diri saya. Menundukkan pandangan. Pandangan pertama, menatap, oke. Keduanya harus menundukkan pandangan. Tidak bersentuhan. Tidak boleh bersentuhan lawan jenis. Kenapa? Karena kalau bersentuhan ada peluang godaan di sana. Ada aturan untuk menutup aurat, ada aturan untuk menundukkan pandangan, ada aturan untuk tidak bersentuhan. Ini semua adalah cara agama untuk menghindarkan godaan dari setiap manusia, untuk supaya manusia itu jadi orang yang baik gitu. Ada istri udah nikah, ada suami udah nikah, baik-baik. Tapi kalau terpapar godaan terus, tidak menjaga pandangan, saling bersentuhan, melihatnya juga yang tidak menutup aurat, lama-lama hancur itu pertahanan. Menghindari godaan itu penting. Sehingga ini yang membantu kita tetap on track. Saya kasih contoh lain deh misalnya. Tidak cukup soal menundukkan pandangan. Misalnya soal diet deh, diet. Jauh lebih baik Anda atur mana makanan yang harus Anda hindari, bahkan hindari juga godaannya, daripada mereka yang habis waktu sepedaan atau kardio 5 km setiap hari, which is yang terbakar mungkin sekitar 3.000 kalori, lalu dia mereward dirinya mampir makan bubur 2 mangkok di jalan yang kalorinya mungkin 6.000. Kenapa 2 mangkok? Alasannya karena butuh energi balik ke rumah. Ini teman-teman mungkin pikir aneh ya, enggak, ini saya rasain bener. Jadi satu momen kemarin grup RT di sini ngajak goes, saya nggak nyangka sejauh itu. Jadi saya nggak bawa handphone, saya nggak bawa dompet, saya pikir deket aja, ya badannya lebar-lebar gitu loh, paling kurus mungkin saya gitu. Kemudian ternyata memang jauh, kita muter-muter Karawaci, BSD, Kibik, lalu balik ke rumah. Saya hitung-hitung pas pulang tuh, saya nanya, kita berapa ya? Itu saya tuh, wah hampir 40 kilo pulang pergi. Tapi yang menarik adalah ketika sampai ke sana, lewat BSD sana, nyampe istirahat ke warung pecel, katanya paling enak. Udah makan di sana. Saya nggak bawa uang dong, akhirnya saya ditraktir sama mereka. Habis itu pulang lagi. Yang terjadi adalah kalori terbakar berapa, makan di sana 2 piring.
pulang lagi kalori yang terbakar nggak seberapa. Sehingga kalau kita perhatikan ya memang badannya begitu, walaupun lebih kuat goes daripada saya. Saya mungkin karena nggak biasa. Jadi teman-teman, ini soal menghindari pantangan. Kalau teman-teman niat diet. Terus di rumah itu banyak makanan bersebaran. Di kamar ada makanan enak, di dapur ada, di ruang tamu ada. Terus Anda sementara mau diet, lama-lama hancur itu pertahanan. Kalau Anda mau diet, desain latihan apa yang cocok. Desain jumlah kalori yang harus masuk. Dan hindari godaan. Makanan kalau perlu disingkirkan semua, masukkan semua ke lemari. Nah ini baru benar. Adik saya kemarin tuh sempat sekitar 2 bulan lah ada di Karawaci ya. Jadi dia bilang gini, berat badannya tuh naik 5 kilo waktu tinggal di sini sebelum pulang ke Makassar. Alasannya apa? Karena istri saya masak yang enak-enak. Iyalah, istri saya kan jago masak. Memang dia pasti masak yang enak-enak. Nggak ada orang, saya saja, itu dia selalu masakin yang enak. Apalagi ada orang, masakannya lebih spesial. Lah, dia nggak tahu kalau saya itu lagi puasa. Luar biasa godaan dalam rumah. Anda bayangkan, saya lagi puasa. Godaan di rumah, istri masak enak-enak. Oh iya, buat anak-anak dong. Itu ngeri godaannya. Saya lebih baik ya kalau saya lagi intermittent fasting atau saya lagi puasa sunnah. Mending saya keluar rumah deh. Saya sibuk di luar, tahu-tahu pulang udah azan. Nah itu saya enak. Langsung ngebuka puasa. Tapi kalau saya di dalam rumah, aduh paling sulit bertahan sampai jam 6 sore. Padahal kalau saya lagi nggak puasa sunnah, intermittent fasting saya itu jendela makan saya itu jam 4 sore sampai jam 6 sore. Sunnahnya kan nggak makan setelah maghrib. Tapi kalau saya di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana, istri masak, itu godaannya susah banget. Sama orang yang ingin menghindari alkohol, lebih baik hindari godaannya. Siapa godaannya? Ya temen. Orang yang ingin menghindari, yang berhenti merokok, hindari dulu godaannya. Siapa? Ya itu temen. Kadang-kadang kan kita udah berhenti, tapi temen nawarin. Insya Allah Anda sukses kalau Anda pakai cara seperti ini. Sampai ada riset, kalau Anda mau sukses diet, jauhkan cemilan dari jangkauan tangan Anda. Nih, misalnya nih. Anda tahu ada cemilan, tapi Anda taruh di meja yang Anda gampang ambil. Itu membuat diet Anda gagal. Lebih baik taruh cemilan itu di, walaupun Anda masih bisa lihat, tapi Anda harus bergerak. Nah itu magernya masih lebih besar. Lebih baik dimasukin aja semua ke lemari deh, gak usah kita lihat. Ya, itu ternyata ngefek. Kita itu loh kadang duduk, mau ganti channel, remote di sana aja kita malas kok. Iya, sampai kita panggil, nak, tolong ambil remote. Jadi cukup panjang ya saya jelaskan soal godaan. Tapi saya harap teman-teman paham dan mulai membangun kesadaran bahwa yang tadi dikatakan oleh Warren Buffett, menghindari hal yang salah itu sama pentingnya kok dengan beraksi pada hal yang benar. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita juga harus tahu apa yang harus kita hindari sehingga kita betul-betul lebih powerful dalam menjalankan kehidupan kita. Oke, ini video udah cukup panjang, kita jeda dulu ya. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, jangan biarkan perilaku buruk itu tumbuh, berkembang, dan menjadi kebiasaan yang permanen. Kalau kita tahu kebiasaan itu buruk, segera install ulang. Dan terkadang yang menentukan kesuksesan kita itu bukan aksi heroik, tapi cukup menghindari godaan.